Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 13 Desember 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pemkot Serang lakukan rakor untuk membahas pengembangan taman kota. Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendapat 3 penghargaan dari Kantor Wilayah Perbendaharaan Banten sebagai daerah tercepat serap dana alokasi khusus. Pemkot Tangerang mendapatkan penghargaan koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi dari KPK. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Serang menggelar rapat koordinasi rencana pembahasan pengembangan Taman Kota pada hari Selasa kemarin. Rapat koordinasi ini bertempat di Aula Ruang Pejabat Wali Kota Serang dan dihadiri oleh Pejabat Wali Kota Serang Yedi Rahmat, Asda 2, Staf Ahli Wali Kota, Kepala DPUPR Provinsi Banten, dan jajaran serta OPD terkait di Kota Serang. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Yedi Rahmat menginginkan dibangunnya ruang terbuka hijau lebih banyak di Kota Serang. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Pemerintah Kota Serang menggelar rapat koordinasi rencana pembahasan pengembangan Taman Kota pada Selasa 12 Desember 2023. Rapat koordinasi yang bertempat di Aula PJ Wali Kota Serang dan dihadiri oleh PJ Wali Kota Serang Yedi Rahmat, kemudian Asisten Daerah 2, Staf Ahli Wali Kota, Kepala DPUPR Provinsi Banten dan jajaran serta OPD terkait di Kota Serang. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Serang Yedi Rahmat menginginkan dibangunnya ruangan terbuka hijau lebih banyak di Kota Serang. Pemkot Serang berencana untuk menghijaukan taman-taman yang ada di Kota Serang, entah dari RTH maupun di sepanjang median jalan protokol. Oleh karena itu, pihak Pemkot Serang mengundang dari pihak DPUPR Provinsi Banten untuk berkoordinasi terkait dengan jalan dan RTH yang menjadi kewenangan kota maupun Provinsi Banten. Menambahkan hal tersebut, Kepala DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan bahwa hanya jalan veteran yang menjadi kewenangan dari pemerintah Kota Serang. Untuk RTH harus dipilih pohon ataupun tanaman yang cocok serta menjadi daya tarik. Tidak hanya untuk RTH maupun sepanjang jalan protokol harus diperhatikan. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kota Tangerang memperoleh penghargaan koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi tahun 2023 dari KPK. Penghargaan diberikan kepada Pemkot Tangerang karena dinilai berhasil mengimplementasikan pemberantasan korupsi melalui berbagai program serta pelayanan di Pemkot Tangerang yang transparan dan akuntabel. Berikut laporan Dika Arwan dari Heartline Radio Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang memperoleh penghargaan koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi tahun 2023. Wali Kota Tangerang Arif Erwismansyah dalam keterangannya mengapresiasi KPK atas penghargaan yang diberikan dan seluruh jajaran yang telah berkomitmen dan berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Kota Tangerang. Komitmen tersebut terimplementasi melalui berbagai program serta pelayanan di Pemkot Tangerang yang transparan dan akuntabel. Segala bentuk pelayanan di Kota Tangerang telah berbasis elektronik dan digital, termasuk dalam sistem kepegawaian dan pemerintahan yang mengedepankan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lebih lanjut, Wali Kota Arif meminta agar seluruh masyarakat, khususnya jajaran ASN di lingkup Pemkot Tangerang, untuk terus menumbuh kembangkan budaya dan sikap mental, serta perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dika Arwan melaporkan dari Heartland Radio untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih 3 penghargaan dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten sebagai daerah tercepat menyerap dana alokasi khusus fisik. Penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Tanto Warsono Arban dan Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar. Berikut laporan Danu Pratama dari Radio Akar Sari Pandeglang.
Pemkab Pandeglang meraih 3 penghargaan sekaligus dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Banten. Ketiga penghargaan diraih oleh Pemkab Pandeglang karena sebagai daerah tercepat serap dana alokasi khusus Dakfisik tahun 2023. Ketiga penghargaan dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten diterima secara simbolis oleh Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban dari PJ Gubernur Banten Al-Muktabar di Pendopo Gubernur Banten. Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengucapkan syukur atas diraihnya penghargaan dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Tanto menegaskan, kalau penghargaan diraih bukan saja hasil kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, tetapi memang hasil kerja semuanya. Danu Pratama Akarsari FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.